Bab 284. Tidak berharap mereka bertemu. Sally Han bersandar dengan lemah di bantal yang di belakang pinggangnya dalam ruangan pasien dan dia terduduk dengan perasaan bersalah. Sebenarnya ketika baru bangun dan melihat Andre Han, Sally Han begitu ketakutan dan hampir pingsan lagi. Dia tidak menyangka bahwa Claire Sen bisa mendatangkan Andre Han dan juga tidak tahu apakah mereka berdua pernah bertemu sebelumnya. Jika benar demi mendapatkan Golden Ye, dia meninggalkan nona dari keluarga Han yang begitu berharga, maka itu adalah transaksi yang tidak adil. Tidak peduli apakah itu status ataupun perasaan, Sally Han menginginkan semuanya. Kenapa? Suara Andre Han menjadi pelan dan tidak terdengar nada emosi. Sally Han mengangkat kepalanya dan menatapnya, kemudian dalam seketika dia menjadi ketakutan. Apa yang harus dia katakan? Dia tidak akan pernah terpikirkan bahwa Andre Han mengetahui hal ini serta tidak pernah juga terpikirkan akan melibatkan dia dalam hal ini. Hanya bisa mengatakan bahwa ini adalah kesalahan dalam perhitungannya. Dia tidak begitu memperhatikan ketika awal memotong pergelangan tangannya karena awalnya dia hanya memotong sedikit dan darah yang keluar juga tidak banyak sehingga dia memutuskan untuk memotong dengan kuat dan tidak disangka tangannya menjadi. Rasanya seperti dia benar-benar berjalanan melewati gerbang hantu. Terpikirkan hingga hal ini, Sally Han merasa ketakutan sesaat, matanya kemudian memerah dan air matanya mulai berjatuhan. Andre Han mengerutkan keningnya karena tidak bisa menahan untuk melihat dirinya yang begitu cemberut. Baru satu pertanyaan sudah nangis. Di mana keberanianmu ketika mencoba bunuh diri? Abangku, Sally Han memanggilnya dengan kedutan dan Andre Han yang melihat penampilannya seperti itu menimbulkan rasa kesal di hatinya dan tidak ada perasaan tidak tega sama sekali, namun ekspresinya begitu dingin tanpa memandangnya. Aku sudah tahu salah, janganlah marah. Sally Han mengetahui Andre Han bukanlah orang yang bisa dibujuk dengan tangisan dan cara untuk membujuknya adalah dengan mengakui kesalahan sehingga dia segera meminta maaf pada Andre Han. Tuan Andre Han, Nona Sen sudah kemari. Terdengar informasi kedatangan Siska Su dari luar dan terdengar juga nama Claire Sen. Ekspresi Sally Han seketika menjadi pucat dan dengan kuatnya ia berteriak, "Tidak, aku tidak mau bertemu dengannya." Dia berteriak secara tiba-tiba dengan suara yang begitu melengking hingga mengejutkan orang yang ada di dalam ruangan dan juga luar ruangan. Andre Han kemudian mengerutkan kening dan berkata, "Tidak ingin bertemu." "Ya." Sally Han menganggukkan kepalanya dengan kuat, "Aku tidak ingin bertemu dengannya. Sekretaris Su, segera minta dia untuk pergi dari sini." Tidak peduli apakah Claire Sen dan Andre Han pernah bertemu sebelumnya, intinya dia tidak mau mengambil risiko. Jika tidak pernah bertemu maka tindakannya sekarang akan berguna dan membuat mereka tidak akan pernah bertemu selamanya. Jika pernah bertemu, dia juga tidak akan menyesal. Intinya dia memilih untuk salah memilih daripada membiarkannya. Sally Han seketika menjadi sangat agresif dan bahkan mata serta tubuhnya menjadi ikut bersemangat, di mana hal ini dilihat oleh Andre Han hingga mengerutkan kening. Sikap Claire Sen terhadap Sally Han kemarin layaknya seperti kakak dan adik, di mana ia takut dirinya terjadi apa-apa dan bahkan merasa putus asa ketika meninggalkannya, namun sikap Sally Han justru berbeda. Sikap antar keduanya bisa dibilang saling berlawanan. Claire Sen yang berada di luar mendengar pembicaraan Sally Han dengan jelas dan Siska Su dengan malunya membalikkan badan dan memandangnya. "Nona Sen, Sally Han dia." Claire Sen tampak pucat sambil menggigit bagian bawah bibirnya seolah menahan sesuatu. Dia akhirnya mengangkat kepalanya setelah beberapa saat dan tersenyum, tubuhnya masih lemah, "Jangan biarkan dia begitu bersemangat. Jika dia tidak ingin bertemu denganku, maka aku akan pulang hari ini." Setelah selesai berbicara, Claire Sen tidak peduli apa reaksi Siska Su dan langsung membalikkan badan kemudian pergi. Hanya dipisahkan oleh sebuah pintu sehingga percakapan keduanya akan terdengar. Ketika Sally Han mendengarkan bahwa dia akan pergi, hatinya menjadi lega dan ekspresinya begitu kelihatan. Ketika dia merasakan lega,
dia justru melihat sebuah tatapan tajam ke arahnya dan Sally Han baru menyadari bahwa itu adalah Andre Han setelah melihatnya. Tatapannya begitu terpaku seperti ingin mengetahui sesuatu hal. Hanya dalam waktu singkat, Sally Han menjadi panik dan mengatakan, "Kak, aku hanya tidak ingin melihatnya saat ini, aku tidak perlu menjelaskan." Andre Han berdiri dan dengan satu tangan di saku berkata, "Aku tidak tertarik dengan konflik antar kalian wanita." Namun, dia terdiam sesaat kemudian berkata dengan dingin, "Dia yang semalam tanpa peduli hal lain mengantarmu ke rumah sakit dan bukankah seharusnya kamu berterima kasih padanya untuk hal ini? Apakah ini didikan yang kamu dapat dari keluarga Han?" Wajah Sally Han pucat. "Kak, aku..." Andre Han membalikkan badan dan pergi. "Kakak!" Sally Han berteriak dengan keras dan ingin turun dari kasur untuk mengejarnya, namun langkah kaki Andre Han begitu cepat dan dia sudah meninggalkan ruangan begitu cepat. Dia kemudian memerintahkan pada Siska Su, "Perhatikan dia dan jangan biarkan dia kabur." "Baik, Tuan Andre Han." Siska Su masuk dan mengunci pintu dengan baik, namun Sally Han bergegas untuk mengejarnya. "Nona Sally Han, Tuan Andre Han sudah berpesan bahwa dirimu masih lemah dan sebaiknya beristirahat di kasur." "Tidak, kakak sudah salah paham dengan maksudku, aku ingin pergi menjelaskan padanya." Sally Han mendorong Siska Su dengan sekuat tenaga, namun dia masih lemah sehingga dia dibawa kembali ke kasur oleh Siska Su. Kemudian Siska Su menarik nafas dan menjelaskan padanya, "Kamu memahami benar emosi dari Tuan Andre Han. Jika Nona Sally Han pergi mengejarnya sekarang, maka itu akan membuat Tuan Andre Han marah." Mendengar hal ini barulah Sally Han bereaksi karena temperamen Andre Han memang begitu, di mana dia akan sangat marah jika dirinya mengejarnya sekarang. "Biarlah." Sally Han menggigit bagian bawah bibirnya dan terpikirkan sesuatu. "Sekretaris Su, apakah Claire Sen pernah bertemu dengan kakakku?" Siska Su tercengang. "Maksudku adalah bagaimana cara kalian mengetahui peristiwa ini? Apakah Claire Sen yang menghubungi kalian?" Siska Su terdiam cukup lama dan menggelangkan kepala. "Nona Sally Han, percobaan bunuh diri olehmu adalah peristiwa yang besar. Apakah kamu merasa bahwa Nona Sen tidak akan memberitahu kami? Walaupun aku tahu kalian berdua adalah teman baik, namun masalah sebesar ini tetap harus diinformasikan pada keluarga. Apakah karena kamu takut hal ini diketahui oleh kakakmu sehingga kamu emosi dengan Nona Sen? Sengaja tidak bertemu dengannya?" Mendengar hal itu, ekspresi Sally Han menjadi pucat. "Aku hanya tidak ingin kakakku khawatir." "Nona Sally Han, dengan penuh rasa hormat aku perlu menyampaikan bahwa jika kamu sudah berniat untuk melakukan bunuh diri, bukankah itu hal yang menimbulkan kekhawatiran? Apakah kamu..." "Tadi aku salah ucap, aku tidak ingin kakakku mengetahui hal ini." Sally Han menjawab dengan marah dan dia menatap Siska Su. "Ada apa denganmu? Kenapa selalu menentang pembicaraanku? Bukankah kamu berhubungan baik dengan Claire Sen?" Siska Su. Dia tersenyum. "Nona Sally Han suka bercanda. Aku hanya punya hubungan dengan Nona Sen semasa kerja, jadi tidak begitu akrab. Hanya saja dia sangat aneh, ketika Sally Han bangkit dari percobaan bunuh diri itu dirinya berubah menjadi tidak seperti orang yang sedang ingin mencari kematian dan perkataannya tidak sinkron sehingga menimbulkan keanehan bagi orang. Terkait di mana letak keanehannya, Siska Su juga tidak tahu. Namun Siska Su memang penasaran dengan emosinya. Bersambung.